Halo sahabat inspirasi, Sadhu Sundar Singh, seorang misionaris Kristen India. Ia lahir 3 September 1889 di sebelah utara India. Ia seorang anak laki-laki yang lahir dari keluarga Singh. Keluarga Sundar sungguh menyenangkan. Mereka memiliki rumah yang bagus dan makanan yang banyak, tidak seperti tetangga-tetangga mereka. Ibu Sundar bergelar Singh Bhakta, seorang yang dianggap suci dalam agama Singh. Ibunya lah yang menolong Sundar untuk menghafal isi kitab suci agama mereka yang bernama Gita. Sundar berusaha untuk menjadi seorang Singh yang saleh. Karena itu ia mempelajari buku-buku agama lain. Agama Singh mengizinkan penganutnya untuk meminjam buku-buku dari agama lain, sehingga Sundar juga membaca buku agama Hindu dan Islam. Ia juga mempelajari yoga, namun semuanya itu tidak dapat memuaskan keinginannya untuk mengetahui apa itu jalan kebenaran. Suhu dan cuaca India yang sangat panas dan perjalanan yang harus ditempuh jika Sundar ingin bersekolah cukuplah jauh, sehingga Sundar memutuskan untuk memilih sekolah di sekolah Kristen yang dikelola oleh misionaris yang berasal dari Inggris. Di sekolah itulah Sundar mempelajari Alkitab dan mengenal itu apa kekristenan. Tapi Sundar tidak menerima pengajaran itu di dalam hatinya. Kehidupan Sundar berubah sejak kematian ibunya, karena hanya ibunya lah yang mengajar pengajaran rohani di dalam kehidupan Sundar. Setelah kematian ibunya, Sundar menjadi sangat benci akan orang Kristen dan Tuhan yang mereka percayai. Sundar melawan Tuhan yang sejati dengan menganiaya orang-orang Kristen dan kemudian ia berhenti dari sekolah tersebut. Ayahnya menangkap basah Sundar ketika Sundar membakar sebuah Alkitab. Ayahnya mengingatkannya bahwa ibunya pernah mengatakan bahwa Alkitab adalah buku yang baik. Tetapi Sundar tidak memperdulikan perkataan ayahnya. Ia membakar Alkitab tersebut sampai habis. Suatu waktu Sundar merasa kehilangan dan merasakan ketakutan yang luar biasa. Agama Singh yang dianutnya tidak membawa kedamaian yang ia inginkan. Ia merasa sangat sedih sehingga ia memutuskan untuk menabrakkan diri pada sebuah kereta yang melaju dengan cepat agar ia dapat meninggal dengan tenang. Sebelum melakukan itu, Sundar berdoa kepada Tuhan dan memohon tanda jika Tuhan benar-benar ada, tentu akan menjawabnya. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Sundar lalu menceritakan hal itu kepada ayahnya bahwa Yesus menampakkan diri kepadanya dalam sinar yang sangat terang. Ia mengatakan bahwa Yesus menyelamatkan dirinya. Kehidupan Sundar berubah. Ia menjadi seorang Kristen yang melayani Yesus sampai akhir hayatnya. Keluarganya memohon kepada Sundar untuk memikirkan ulang akan keputusannya mengikut Yesus. Mereka menawari uang kepada Sundar yang begitu banyak, tetapi Sundar menolaknya dengan mentah-mentah. Keluarganya mulai memberikan racun pada makanan yang Sundar makan. Tetapi mujizat menyelamatkan nyawanya. Keluarganya menolak Sundar dan tidak mau menolong lagi Sundar. Dan kini Sundar tidak memiliki lagi keluarga yang menyenangkan maupun makanan yang berlimpah. Sadhu Sundar Singh mulai perjalanannya memberitakan firman Tuhan. Dalam perjalanannya tersebut, beberapa orang memberinya makanan dan memberinya tempat untuk menginap. Tetapi ada pula yang berusaha mencelakai dan membunuhnya. Sundar tidak pernah membalas kejahatan orang yang mencelakainya. Tetapi ia terus menyanyikan dan menceritakan kasih Tuhan. Hal ini membuat banyak orang melihat betapa berbedanya Sundar dengan orang-orang jahat. Lalu mereka menerima Yesus di dalam hati mereka. Sundar sangat rindu untuk membawa Injil ke negara Tibet, sekalipun harus melewati begitu banyak bahaya di sana.
pegunungan Himalaya yang sangat curam dan sulit diseberangi. Karena bertelanjang kaki, tak hanya memakai sandal saja, kaki Sundar selalu berdarah saat berusaha untuk mencapai Tibet. Terkadang juga muncul badai salju yang mengerikan. Tak jarang muncul macan tutul salju yang sering menyerang dan berusaha membunuhnya. Dan belum lagi ancaman dari penduduk Tibet yang berusaha membunuhnya. Tapi Sadhu Sundar Singh bertekad untuk tetap melintasi pegunungan Himalaya sambil mengajarkan berita tentang Injil kepada orang-orang Tibet yang dijumpainya. Mujizat demi mujizat dialami Sundar, mulai ia dibebaskan dari sebuah sumur tua dan hingga ditempa badai salju yang mengerikan. Sadhu Sundar Singh mengalami banyak peristiwa ajaib dan banyak orang mendengarkan khotbahnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Sundar menjadi salah satu tokoh agama yang paling dikenal di seluruh India. Hingga pada tahun 1929 suatu hari, Sundar melanjutkan perjalanannya yang terakhir menuju Tibet dan ia menghilang dan tidak pernah lagi ditemukan jasadnya. Sadhu Sundar Singh meninggalkan banyak legasi atau warisan yang baik pada rakyat India ataupun dunia tentang pengenalan akan Kristus. Oleh sebab itu, mari saya mengajak saudara-saudari semua untuk kita dapat meninggalkan warisan yang terbaik. Salah satunya, semangat yang membara dalam menjalani kehidupan, semangat pantang menyerah, konsisten dengan apa yang kita jalani. 1 Korintus 15 ayat ke-58 berkata demikian, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Ayat ini mengingatkan kita untuk tetap teguh dan kokoh dalam iman kita dan bekerja keras bagi Tuhan. Konsistensi dalam pelayanan dan pengabdian kita kepadanya akan mendatangkan hasil yang berarti dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari saudara-saudara semua, kita tetap melayani Tuhan karena cinta Tuhan pada kita tidak akan pernah bisa kita balas dengan apapun. Tuhan sudah begitu baik buatmu dan buatku. Apapun kondisimu hari ini, Tuhan menerimamu tanpa syarat. Tetaplah dalam panggilanmu. Jangan pernah menyerah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tetap harus konsisten dalam menghadapi kehidupan ini. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami mau berjuang selama kami masih bisa. Tuhan yang baik, ampuni setiap kesalahan kami yang seringkali kami lemah dan terpikir mau menyerah rasanya. Tetapi hari ini Engkau sudah mengingatkan kami bahwa cinta-Mu pada kami tak pernah berubah. Hari ini kami mau mengambil komitmen, kami akan tetap melayani dalam panggilan Tuhan. Kami mau tetap jalan dengan iman kami. Kami mau tetap jalan dalam kehidupan kami. Berikan kasih karunia-Mu untuk kami dapat melewati hari ini dan hari-hari ke depan. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan salam sukses selalu.